Halo Scorpio, Sun, Moon, and Rising. Ketemu lagi dengan saya di Lexi Tarot ini untuk ramalan karir dan kesehatan kamu di akhir bulan Oktober 2023. Seperti biasa, saya ingatkan bacaan ini bersifat general, energinya kolektif. Oleh sebab itu, bijaksanalah di dalam memilah-milah pesan yang disampaikan karena saya tidak menjamin akan cocok dengan energi kamu secara personal 100%. Juga jangan diambil hati untuk beberapa pesan yang menurut kamu sensitif atau tidak berkenan dengan suasana hati kamu. Berhubung bacaan ini juga vice versa, untuk energi dan pesan yang disampaikan bisa bolak-balik. Kalau nggak cocok, bisa jadi milik orang terdekat kamu seperti atasan, partner kerja, partner bisnis, teman, anggota keluarga, situasi, atau kondisi keuangan kamu yang tengah kamu alami yang mempengaruhi peruntungan kamu di akhir bulan Oktober ini. Ada Six of Wands, Knight of Cups, The Hermit, Knight of Swords, King of Pentacles, Two of Pentacles, dan juga Four of Wands. Untuk the bottom of the deck kamu ada Queen of Cups dan juga Queen of Wands. Saya rasa ada beberapa di antara kamu dealing dengan keuangan, money juggling, dengan masalah pengeluaran dengan pemasukan. Mungkin kamu ngerasa pemasukan kamu tidak lebih besar dibandingkan pengeluaran. Tapi di sini saya lihat ada King of Pentacles ya. Ini bisa jadi adalah kamu atau orang terdekat kamu. Ini sosok yang secure secara finansial, dia stabil, dia punya banyak harta, bergelimang harta nih, pebisnis. Dia pandai di dalam memanage keuangan. Kalau misalnya kamu adalah sosok yang dekat dengan pribadi ini, dia kemungkinan akan nge-support kamu secara finansial. Ya, jadi kekhawatiran kamu mengenai keuangan kamu, mengenai kebutuhan-kebutuhan kamu yang tidak sesuai dengan pemasukan mungkin akan terbantu dengan kehadiran King of Pentacles. Entah kenapa saya ngerasa Scorpio dipengaruhi dengan energi elemen bumi, Virgo, Capricorn, Taurus. Ada Knight of Swords, ada energi yang sangat impulsif, cekatan, yang pengen segala sesuatunya selesai dalam waktu yang sesingkat-singkatnya. Sangat spontan di dalam mengambil keputusan, bertindak, dan biasanya energi semacam ini bisa secara tidak sadar membuat keputusan yang merugikan diri sendiri ataupun orang terdekat, atau secara tidak sadar sudah melakukan pengeluaran yang tidak seimbang sehingga terjadi ketidakseimbangan keuangan finansial di sini. Saya melihat kamu tidak bekerja sendiri. Ada orang-orang di sekitar kamu yang nge-support kamu. Mungkin di lingkungan keluarga, kamu disupport dengan oleh orang tua. Di lingkungan pekerjaan juga banyak partner kamu yang memberikan dukungan. Tetapi tidak menutup kemungkinan ada juga beberapa di antara mereka yang tidak suka dengan posisi atau kedudukan kamu yang lebih tinggi dibandingkan mereka. Ini ada banyak orang di sini ya yang mengelilingi kamu dan posisinya ini kamu sedang berdiri di atas nih. Tidak menutup kemungkinan salah satu di antara mereka ini ada yang tidak senang kamu berada di posisi paling atas. Bisa jadi King of Pentacles ini adalah kamu ya. Secara finansial kamu secure. Kamu bisa memenuhi kebutuhan kamu secara material. Kehidupan bisa mewah. Ini yang tampak ini di mata orang lain yang menimbulkan kecemburuan terhadap kamu. Saya ngerasa di akhir bulan ini juga kamu akan lebih fokus untuk mengembangkan skill, talenta, atau kualitas kamu di bidang yang kamu geluti. Kalau kamu pebisnis, pelajar, atau kamu mungkin sedang belajar untuk nge-content, kamu akan belajar bagaimana caranya kamu bisa mengembangkan atau semakin mahir di bidang kamu itu. Pada saat yang bersamaan juga kamu akan sangat atentif, sangat perhatian sekali dengan pola asupan makanan, konsumsi diet yang sehat. Karena kamu sadar penuh bahwa kalau aku sehat, maka aku punya vitalitas untuk bekerja dengan baik. Wow,
pada saat yang bersamaan, ada juga beberapa di antara kamu yang mungkin pada waktu tertentu kamu sedang menyendiri, kamu sedang mencari cahaya, pencerahan dalam situasi yang agak gelap di sini. Kamu ngerasa mungkin kamu sudah melakukan pengeluaran melebihi budget. Dan bagaimana caranya ya supaya keuanganku tadi itu bisa balance? Atau bisa jadi Two of Pentacles ini adalah ketika kamu menemui kesehatan kamu nggak seimbang, atau skill kamu nggak seimbang dengan bidang yang kamu tekuni. Nah, bisnis yang kamu tangani mungkin butuh skill yang lebih mahir lagi daripada yang kamu miliki. Kalau keadaan kesehatan kamu kurang baik, apa kira-kira yang harus aku lakukan supaya aku sembuh kembali? Kamu yang mungkin kehilangan suara hati ya, ada kurang peka melihat situasi, kamu mungkin akan belajar untuk semakin peka. Kamu yang ngerasa kemampuan kamu di bidang kamu kurang, kamu akan semakin menggali itu. Ada rasa penasaran yang saya rasa di sini yang kamu miliki mengenai sesuatu hal yang perlu kamu tingkatkan sehingga keseimbangan secara finansial tercipta, ibarat seperti itu ya. Ada Four of Wands, ada semacam celebration, ada perayaan. Ini ibarat self-accomplish, kemenangan ya. Ada perjuangan bersama-sama dan pada akhirnya ada perayaan. Ini ibarat puncak, kamu udah berada di atas gunung nih, ibarat seperti itu ya. Oke, saya akan klarifikasikan untuk setiap kartu untuk Scorpio. Lengket dia ya. Ada Knight of Cups, the Fool, the Hierophant, the Stars, the Chariot, Two of Swords, dan juga The Devil. Yap, seperti yang saya katakan tadi ya, kamu sepertinya dealing dengan energi Capricorn. Ada sesuatu yang kamu khawatirkan, kamu nggak pengen kejadian yang sama terulang lagi. Mungkin pernah mengalami kondisi keuangan yang merosot, dan ketika hal itu terjadi, ini mulai tampak gitu ya kan, dan kamu khawatir ini akan semakin merosot lagi. Gimana caranya supaya nggak merosot ya? Kamu akan banyak belajar, menggali pengetahuan kamu. Ini ada Two of Swords. Di sini saya ngelihat kamu berusaha membuka mata. Ya, di kartu deck yang originalnya ya, Two of Swords ini pakai penutup mata. Kalau kita menutup mata, kita kan nggak bisa melihat sekitar kita, bahkan yang di depan kita pun nggak bisa melihat. Apalagi pemandangan yang seindah ini gitu. Kalau misalnya dia membuka mata dan juga melihat ke belakang, di belakang ada pemandangan yang sangat terang benderang, indah, karena disinari oleh cahaya rembulan juga gitu ya kan. Bukan berarti karena ini malam tidak ada cahaya bulan itu ada gitu. Kadang memang gitu, ketika kita mengalami ketidakseimbangan baik kesehatan, keuangan ataupun bisnis ya, mungkin pengeluaran kamu lebih besar dibandingkan pemasukan, dan kamu mulai ngerasa khawatir, aduh aku takut nih manakala ini makin menurun omsetku gitu ya kan. Pikiran kita kadang kalut, semakin tertutup dia, rasanya gusar, nggak tahu mau membuat apa gitu. Nah kalau ini dibiarin terus seperti ini ya makin kalut. Kalau rasa ketakutan itu kita pupuk, kita sirami, dia akan semakin membabi buta. Sama halnya ketika kita berada di ruang kosong yang hitam, yang gelap ya, haunted house, di rumah berhantu. Kalau kita semakin takut, bahkan di rumah sendiri pun mau kadang gitu ya kan, semakin kita takut maka akan semakin membabi buta itu. Nah ini saya rasa semacam itu ya, semakin kamu ngerasa takut pada kondisi keuangan kamu merosot, maka hal itu bisa terjadi. Manusia adalah apa yang dipikirkan ya kan. Ada The Chariot dan juga Knight of Swords. Ada money oriented atau career oriented. Kamu pengen cepet-cepet bisa meraih kesuksesan, baik di income ya, penghasilan yang lebih besar, mungkin kedudukan yang lebih besar, lebih tinggi. Kamu yang mengalami kondisi kesehatan yang tadinya mungkin kamu masih terbaring atau
masih problem, masih ada masalah dengan kesehatan, kamu pengen cepat sembuh gitu ya. Tapi kan segala sesuatunya ada prosesnya gitu ya kan. Ya, ada Knight of Cups. Bakalan ada pencerahan, bakalan ada jalan keluar bagi kamu yang ingin mencari solusi bagaimana supaya menjadi sehat lagi, kamu yang pengen menggali kemampuan kamu di bidang kamu akan mendapatkan pencerahan itu. Banyak sekarang sumber ya kan, dari YouTube, dari buku, bahkan dari orang-orang yang care sama kamu, orang terdekat kamu ya. Kalaupun misalnya ada orang yang cemburu sama kamu di sini atas kedudukan kamu ya, banyak orang yang support kamu. Ini yang akan ngebantu kamu untuk keluar dari rasa kekhawatiran kamu. Untuk the Fool, yang namanya kita hidup di bumi ini, nggak peduli kita usianya udah banyak atau udah pasca sarjana, bahkan bila pun kamu adalah seorang profesor, yang namanya kalau masih hidup di bumi, kita akan terus belajar ya. Nggak ada manusia yang selamat dari dunia ini ya kan, pada akhirnya akan mati juga. Yang pasti ketika kita menjalani hidup, ya hidup itu menjadi lebih bermakna ketika kita mau terus belajar, mengupgrade diri sendiri, mengembangkan talenta atau skill kita. Maka di sana kamu akan keluar dari zona kekhawatiran tadi. Kamu akan tahu bagaimana meningkatkan karir ataupun finansial kamu. Dalam hal ini saya ngelihat King of Pentacles ini adalah kamu gitu ya. Cuman hal yang membuat kamu kadang terbentur dengan masalah keuangan adalah sikap-sikap impulsif yang tadi tuh. Ada The Chariot dan juga Knight of Swords. Kalau misalnya kamu dealing dengan perdagangan, kamu trading ya, ada sikap impulsif. Kadang-kala kalau nggak sabaran ya kan, asal ambil-ambil aja, terakhir jadi rugi gitu. Nah di sini Scorpio sepertinya perlu lebih banyak menenangkan hati dan pikiran. Tenangkan dulu hati dan pikiran sebelum mengambil tindakan. Ya jangan asal ambil posisi ya kan. Di sini saya ngelihat kamu sudah sukses sebelumnya gitu. Udah ada kedudukan di sini ya, secara finansial juga secure. Kedua Knight of Cups ini menunjukkan bahwa ada kesempatan kedua pada Scorpio untuk meningkatkan atau mensukseskan finansial kamu. Tadinya kamu mungkin udah punya usaha, ya pengen lebih berkembang lagi, kamu punya kesempatan kedua itu. Tadinya kamu udah nyimpan uang sejumlah sekian-sekian gitu ya, karena ada tindakan yang impulsif, terjadi pengeluaran yang tidak disadari, sehingga kamu di sini agak mompet gitu ya. Ada kesempatan kedua di sini, kamu memperbaiki finansial kamu. Kesempatan kedua ini, jika kamu tangani dengan bijaksana, dengan kehati-hatian, maka hal-hal yang sama, perulangan yang sama itu nggak akan terjadi. The Devil ini bisa menjadi simbol karmic cycle ya, atau pola pattern kejadian yang sama yang berulang kembali. Untuk The Hierophant, saya juga ngerasa beberapa di antara kamu akan dealing dengan pernikahan. Sepertinya dealing dengan dokumen, surat menyurat. Entah kenapa saya ngerasa ada semacam pernikahan di sini. Kalau bukan kamu, bisa jadi orang terdekat kamu di mana kamu terlibat di dalamnya. Atau ini bisa jadi adalah komunitas atau organisasi tertentu di mana di sana kamu sedang mencari pencerahan, sedang ingin meningkatkan skill kualitas kamu untuk meningkatkan finansial kamu. Oke, demikian untuk Scorpio. Semoga ini bermanfaat untuk kalian. Jangan lupa di like, di subscribe, diisi kolom komentar supaya kita semakin terkoneksi. Dan bila kamu ngerasa ini nggak cocok dengan kamu, diabaikan saja ya. Diambil sisi positifnya. Tetap bersemangat, semoga berbahagia, and goodbye.